Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa Adama min tin wastafahu wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Rabbul khalqi ajma'in wa syahida lahu bil wahdaniyati malaikatahu wal ulama'u bil mu'minin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al mab'utsu hudan lil 'alamin wa hujjatan 'alal 'ibadi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma amma ba'd. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat di pagi hari ini, khususnya inti dari semua nikmat, yakni kita diberikan oleh Allah nikmat hidayah dan taufik. Di dalamnya ada nikmat Islam yang menyempurnakan seluruh kenikmatan yang ada. Tanpa nikmat Islam maka tidak ada bergunanya nikmat apapun yang Allah berikan kepada kita. Juga dengan nikmat sehat, badan kita sehat, hati dan pikiran kita, sehingga kita juga bisa menjalankan ajaran-ajaran Islam dengan kenikmatan sehat tersebut. Salawat dan salam mudah-mudahan terus Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, dan mudah-mudahan juga kepada kita umatnya di akhir zaman ini. Allahumma amin. Salah seorang ulama di zaman tabi'in, beliau adalah Wahab bin Munabbih rahimahullahu ta'ala, pernah menyatakan yang artinya inti dari semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita itu ada tiga. Yang pertama, nikmatul Islam. Tidak akan pernah sempurna sebuah nikmat dan atau bahkan keseluruhan nikmat kecuali ada dengannya. Yang kedua, nikmatus sehat, nikmat sehat, yang mana kehidupan ini tidak akan indah rasanya kecuali hanya dengannya. Kalau orang sakit itu
hilang tenaganya, lemah, hilang rasa. Rasa ini indera pengecap khususnya ya. Jadi banyak orang sakit itu nggak selera makan, nggak doyan makan, dikasih macam-macam gitu, nggak selera, sampai diinfus. Orang kalau udah sakit juga hilang cahaya wajahnya, maksudnya bukan nutro ya, bukan cahaya keimanan, air wajahnya itu kayak kusam, kayak lusuh kalau sudah sakit gitu ya. Seolah-olah ada apa namanya dia, kayak tua sebelum waktunya gitu, kalau udah sakit gitu. Kayak berkedut berkerut gitu. Bukan cemberut maksudnya, kayak susah sekali. Kemudian seolah-olah juga hilang motivasi hidupnya kalau sudah sakit itu. Sampai ada yang bahkan kehilangan asa, harapan. Ada yang berpikir kalau begini mah lebih baik saya mati sajalah. Ya, dibuat was-was, disimpangkan oleh setan. Yang ketiga, nikmatul ghina, merasa cukup. Kalau tidak ada nikmat, dicukupkan Allah ini hati kita, merasa cukup. Awal dari kesyukuran itu namanya qanaah, ridho terhadap apa saja yang Allah karuniakan. Kalau sudah bisa qanaah, baru bisa nanti bersyukur. Karena kalau tidak merasa cukup ini, tidak akan pernah sempurna kenikmatan ini. Itu seperti yang dijelaskan oleh Wahab bin Munabbih. Ini sebenarnya di antara menjelaskan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Man asbaha minkum, siapa saja yang memasuki waktu pagi, siapa saja di antara kalian memasuki waktu pagi, bangun pagi di antaranya, aminan fi sirbi, merasa aman, kondusif di dalam perjalanan kehidupannya ini, mu'afan fi jasadihi, kemudian badannya sehat, indahu qutu yaumihi, paling tidak satu hari itu ada bekal makanan. Faka'annama hizat lahu dunya, maka sesungguhnya dia telah dilimpahkan Allah seluruh kenikmatan dunia ini. Ini menjadi standar dibuat oleh orang kafir untuk menjalankan yang namanya state, daulah, negara. Jadi negara itu standarnya 3 itu. Kondusif, ya. Kalau bahasa politiknya itu ada kepastian politik itu, nggak bikin kisruh politik itu. Makanya kalau mau kondusif masalah perpolitikan, nggak ada ceritanya demokrasi, republik itu bikin tenang, itu nggak ada sampai kapanpun, karena itu buatan manusia. Manusia itu lemah membuat apa saja. Yang benar itu kerajaan yang mutlak, monarki absolut.
itu baru bisa aman. Bahkan ya bisa ada waktunya agak memaksakan sang raja. Tapi kalau demos kratos itu pemerintahan rakyat, rakyat memilih pemimpin, tapi pemimpin harus menurut rakyat. Bagaimana? Yang disebut republik, nanti pemimpinnya juga kembali kepada maunya rakyat. Ada rakyatnya 260 juta, yang ada di kepala pemimpinnya harus 260 juta keinginan. Ditunjuk pemimpin, tapi pemimpinnya harus menurut rakyatnya. Kalau dalam sistem penyelenggaraan negara Islam itu, rakyat yang harus taat kepada pemimpin, tapi pemimpin memang berkhidmat untuk mensejahterakan rakyat, begitu. Ya nggak pernah aman jadinya, karena maunya beda-beda. Belum lagi undang-undangnya, perundang-undangan atau konstitusinya. Yang membuat tentram hanya Al-Quran dan As-Sunnah, itu saja. Mau hebat apapun manusia itu buat undang-undang, tidak akan buat aman kondusif. Walaupun ini tetap diupayakan sama orang-orang kafir. Yang pertama ini aminan fi sirri. Jadi suatu negara biar berjalan dengan baik harus dibuat aman. Aman dari penegakan hukum, undang-undangnya juga, kemudian perpolitikan, gitu ya. Sehingga nanti para investor baik lokal maupun dari luar itu juga akan datang, gitu ya. Kemudian mu'afan fi jasadihi ini juga dipakai, ya. Rakyatnya harus dibuat sehat. Kalau tidak sehat nanti nggak produktif negara tersebut. Rakyat yang sehat kan menghasilkan negara yang produktif, gitu. Diupayakan kesehatan itu harusnya dalam Islam itu gratis, gitu. Karena itu memang haknya rakyat yang harus dilayani oleh penguasa sebuah daulah. Harus gratis itu. Kemudian indahu qutu yaumihi, ada bekal makan. Kalau skala besarnya daulahnya state itu adalah ekonomi. Kasih makan rakyatnya gratis. Sudah berjalanlah kehidupan sebuah negara dengan baik, ya. Walaupun nanti ada komponen penyempurna seperti pendidikan, itu tidak kalah pentingnya, gitu ya, ilmu. Mudah-mudahan Allah terus memperbaiki keadaan negara kita, dari pemimpinnya sampai rakyatnya, khususnya saudara-saudara kita kaum muslimin. Allahumma amin. Kalau bulan Muharram nanti identik dengan bulan hari rayanya anak-anak yatim. Itu ya, khususnya kita di Indonesia. Kalau bulan Safar sedunia, bahkan saya cek di Indonesia juga sama, dianggap harus menjauh dari semua kegiatan-kegiatan karena bulan gak bagus itu. Bulan sial, pesimis, ya. Itu padahal sudah dibatalkan oleh syariat melalui sabda Rasulullah SAW.
wala safar, tidak ada anggapan sial di bulan Safar. Saya cek itu ada pemandu kegiatan-kegiatan khususnya pernikahan. Namanya agak mirip dengan Tok Haji Kusnadi, sama-sama Kus depannya. Haji Kusranto, tinggalnya di perumahan Puspitek. Beliau pensiunan LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Beliau mandu apa aja itu acara pernikahan, dari mulai mau lamaran. Dia bilang kalau udah bulan Rajab itu, kalau sudah bulan Safar itu, hampir bisa dipastikan gak ada pernikahan. Beliau mandu itu sampai ke Kalimantan, sampai ke Sulawesi, Sumatera juga jauh-jauh. Diterbangkan dari Puspitek, dibiayai nanti tiket pesawatnya PP, bahkan tidak jarang katanya kelas bisnis juga di servisnya begitu. Tapi kalau udah bulan Safar itu begitu. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah taufik, jangan sampai memvonis bulannya Allah seperti itu ya. Kalau bulan Rabiul Awal, sedunia ini baru ingat sama Nabi Muhammad SAW. Seolah-olahnya begitu. Karena begitu meriahnya Maulidin Nabi atau Maulidin Rasul. Mungkin 2020 ini saja yang tidak terlalu semarak karena ada pembatasan-pembatasan gitu ya, pembatasan kerumunan. Itu saja mungkin yang membatasi semarak atau meriahnya peringatan atau perayaan Maulid. Maka kita mau berbicara tentang Rasul dan Nabi nanti. Ini bukan berbicaranya seperti yang di posting oleh Bapak Suparno. Itu memang mengambilnya dari situ untuk judul saja, yaitu kalau di hadis yang pernah disampaikan oleh Ustadz Topan itu 42 kumpulan hadis Imam Nawawi itu, dia ada di hadis yang kedua, yaitu Maratibuddin, tingkatan-tingkatan agama ya. Yang saya ambil dari situ adalah rukun iman. Ketika Jibril alaihissalam yang menjelma menjadi laki-laki itu bertanya poin kedua kepada Nabi Muhammad SAW, fa akhbirni 'anil imani, tolong jelaskan kepada saya secara leksikal, secara etimologi dan terminologi, apa itu iman. Apa sih yang dimaksud dengan iman secara lughatan atau lafzan maupun secara istilahan ma'nawiyan. Kemudian Rasulullah SAW menjawab ya, iman itu ya, ini maksudnya mahdzuf, jawaban al-imanu ya, huwa itu dalam kurungnya ya, an tu'mina billahi, bahwa engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, ini jangan ketukar yang ketiga, wa kutubihi,
dan beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Jangan Rasul dulu. Ini yang dipakai oleh Allahyarham Bapak Haji Muhammad Soeharto. Bapak Haji Muhammad Soeharto itu ngaji, ya diam-diam ya. Tanya sama cendekiawan Islam. Waktu itu belum ada ijminya, belum. Apa yang dibuat Pak Soeharto dengan rukun iman? Dia buat GBHM, garis-garis besar haluan negara. Jadi siapapun pejabat publiknya harus ikut GBHM. Jadi wa kutubihi baru wa rusulihi gitu. Kalau sekarang kan nggak ada. Ganti pejabat publik, ganti undang-undang, ganti ya kebijakan. Jadi bingung rakyat. Tapi kalau ada panduan, kalau istilah organisasi itu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ya tinggal ikut aja nanti orang yang berkhidmat atau mengabdi atau berbakti gitu. Nah, makanya jangan kebalik ini. Kitab dulu, ya, undang-undangnya dulu, wa rusulihi. Nah, ini poin yang akan kita bahas. Wa rusulihi maksudnya wa antu'mina bi rusulihi, dan engkau juga beriman dengan rasul-rasulnya. Yang keempat, karena poin ini yang akan saya jelaskan, yaitu beriman dengan rasul-rasul Allah. Nanti kita dapat ilmu ini. Nabi itu jumlahnya berapa? Ya. Rasul yang populer berapa? Insyaallah kita akan bacakan nanti penjelasan-penjelasan dari ulama-ulama kita. Yang pertama adalah kita mafhum man, siapa sesungguhnya rasul-rasulnya Allah itu siapa? Maksudnya siapa di sini bukan nama-namanya. Siapa yang dimaksud dengan rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama ini biasa ulama itu kalau bicara satu tema itu ditinjau dari segi kebahasaan dulu. Jadi rasul itu asal katanya itu arsala yursilu. Yursilu kata kerja sekarang atau akan, ya, present atau progresif, juga akan, ya, future. Kalau tadi arsala pas, madi telah berlalu. Terus nanti kata dasarnya ada dua menurut ulama lughawiyun, risalatan wa rasulan. Risalah kita jadikan bahasa Indonesia risalah, ya, juga rasulan, itu kata dasarnya. Kemudian rasul itu bentuknya itu, ya, bentuk pelaku, ya, pelaku, atau juga bentuk kata dasar tadi rasulan. Nanti kalau bentuk pelakunya fahuwa rasulun, gitu kan, orangnya, ya. Tapi dimaknai sebagai objek. Jadi rasul itu keterutusan, keterlepasan bentuk kata dasar, atau orang yang diutus, orang yang dilepas. Juga diartikan risalatan itu ya misi lah, risalah. Namun dimaknai sebagai maf'ul bihi, sebagai objek.
yaitu seseorang yang diutus atau yang dilepas untuk membawa suatu misi. Itu yang dimaksudkan ulama lughawiyun dari makna Rasul indal Islam, menurut Islam itu. Ya. Dan lengkapnya dari dalil-dalil yang ada mereka istidlal, yang mengumpulkan dalil Al-Quran, As-Sunnah, juga penjelasan beberapa ulama-ulama yang lain, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Ya. Begini kata ulama secara lengkapnya, Rasul itu yang pertama harus insan, manusia. Ya. Ada nanti sebutan Rasul malaikat gitu ya. Ada. Tapi bukan itu yang dimaksudkan. Kemudian tidak ada Rasul itu dari bangsa jin. Kalaupun ada yang diutus dari bangsa jin untuk berdakwah, mereka itu bukan Rasul. Ya, nanti disebut ulama dengan nadhir atau mundir, orang yang memberi peringatan kepada bangsa jin. Ya, bisa disebut semacam dai dari kalangan jin gitu. Ya. Jadi harus manusia dulu, bukan malaikat. Nanti ada penjelasannya satu-satu. Terus berjenis kelamin laki-laki, muzakkar, harus laki-laki. Nanti ada penjelasan ulamanya kenapa laki-laki. Walaupun ada ya ulama zahiri seperti Ibnu Hazm, ya juga sedikit tapi pandangan. Ibnu Hazm itu termasuk pengarang kitab Al-Muhalla, ya, kitab fikih Al-Muhalla. Ini dianggap dia ulama tekstual. Zahiri itu tekstual, letterlek gitu. Apa adanya bunyi Al-Quran, ya lafalnya Al-Quran dan lafalnya hadis. Tapi nanti dibantah sama ulama yang lain. Itu biasa saja lah. Ya, sesama ulama, bukan saling menjatuhkan. Ya ilmiah mereka. Begitu. Laki-laki yang dipilih untuk diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa syariat, dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada segenap manusia yang sezaman dengannya itu. Ya. Kemudian dia juga, Rasul itu tidak memiliki ciri-ciri ketuhanan, karena harapan nanti umatnya itu yang aneh-aneh gitu. Nah, karena diminta yang aneh-aneh itu, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala pun mempersiapkan piranti bernama mukjizat. Tapi itu bukan ciri ketuhanan juga. Mukjizat itu kekhususan dari Allah untuk utusannya, untuk kepentingan dakwah itu. Pembuktian bahwa Allah itu Maha Kuasa, Maha Esa, dan dia betul-betul mengutus seorang Rasul, tapi tidak punya ciri ketuhanan sedikit pun yang namanya Rasul. Ya, jamaknya Rasul itu ya rusulun. Rasulun bermakna mursilun atau mab'utsun tadi ya. Itulah penjelasan tentang Rasul. Nanti dibedakan Rasul dengan Nabi itu yang lebih substansi perbedaannya apa gitu kata ulama. Yang pertama ini Rasul itu hanya dari kalangan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama
ilahukum ilahun wahid. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini basyar, manusia biasa gitu. Mithlukum, sama seperti kalian. Nah, ini nanti ada sebutan manusia itu dengan 3 sebutan nanti di Al-Quran itu. Basyarun, insanun, nasun. Nah, gitu. Jadi bedakan ulama. Basyar itu biologis, butuh makan, butuh minum, itu basyarun. Makanya ketika Nabiullah Yusuf alaihissalam ya dikeluarkan gitu oleh Zulaikha karena digosipin orang-orang di kota itu atas perselingkuhannya gitu ya, walaupun tidak terjadi, akhirnya Allah selamatkan nabinya Yusuf alaihissalam. Itu perempuan-perempuan yang dibekali buah dan pisau itu ya terperangah melihat fisik biologisnya Yusuf alaihissalam itu mahada basyarun. Ini mah bukan manusia, maksudnya secara fisik kok ada biologis kayak begini itu. Enggak dibilang mahada insanun gitu ya. Atau mahada nasun, tidak. Nanti kalau insan atau nas, ulama kemudian membedakan ini tugas pula, itu tugasnya atau fungsinya gitu. Makanya firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqatul jinna wal insa insun. Nanti berkembang menjadi ya insun itu dari nasun gitu. Ya, malikin nas gitu. Nah, kalau itu kebutuhan kita beribadah kepada Allah gitu. Itu disebut insan, bisa disebut juga nas gitu. Kalau basyar itu ya biologisnya, fisik. Aku yang manusia yang punya substansi fisik sama kayak kalian, biologis aku sama kata Nabi. Hanya saja yuha ilayya, aku diberikan wahyu ya, yang mana isi wahyunya yang pertama dan utama annama ilahukum ilahun wahid. Jadi inna dengan anna kalau dikasih huruf ma masdariyah kata ulama itu pembatasan ya, hanya saja gitu. Nah, hanya doang gitu ya. Ilahukum, ilah itu kaitannya dengan Tuhan yang disembah gitu. Kalau Rabbun itu kaitannya Tuhan yang menciptakan alam semesta. Jadi nanti itu di kajian tafsir Al-Quran surat Al-Fatihah yang dilaksanakan oleh pengajian juga Ustadz Dr. Topan itu, Ustadz Rahmat Kena itu sudah berlalu untuk surat Al-Fatihahnya itu. Sekarang Al-Baqarah masih awal-awal. Pagi seperti begini, Sabtu ya, pagi Sabtu ya Ustaz ya. Jitu kajian Islam Sabtu pada subuh itu. Jadi termasuk lafal Allahu itu, lafal Allah, lafal lafzul jalalah Allahu itu ada sebagian ulama mengatakan asalnya dari al-ilahu. Kaitannya nanti al-ilahu itu adalah al-ma'budu, yang disembah. Jadi Tuhan yang harus kalian sembah, ilahun wahidun, itu Tuhan yang esa gitu. Bukan yang seperti yang kalian sangkakan sekarang, banyak sekali patung-patung berhala-berhala ini gitu. Nah, itu maksudnya ana basyar, harus manusia. Tapi nanti di Al-Quran memang ada sebutan
Rasul itu dari jin, dari malaikat juga. Ya. Seperti dalam surat Al-Hajj ayat 75. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nasi innallaha sami'un basir. Allah memilih utusan-utusannya dari kalangan malaikat, ya, juga dari kalangan manusia gitu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi manusia. Ini kata ulama, Rasul dari kalangan bangsa malaikat itu Rasul maksudnya mereka yang memiliki tugas dan misi yang berbeda dengan tugas dan misi Rasul dari manusia. Jadi para malaikat itu juga Rasul-Rasulnya Allah, utusan-utusan Allah, tapi tugasnya beda, misinya beda. Bukan itu yang dimaksudkan Rasul sesungguhnya, ya, yang akan dijelaskan. Ada yang menyampaikan wahyu, Jibril alaihissalam, ada yang melepaskan angin, malaikat-malaikat itu Rasul-Rasul Allah juga, tapi bukan itu maksudnya, ya. Sehingga orang kafir itu pernah meminta kepada Nabi Muhammad SAW supaya yang dijadikan Rasul itu jangan manusia, jangan Muhammad bin Abdullah, tapi malaikat aja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah, menolak permintaan orang-orang kafir itu. Di antaranya tertera di dalam surat Al-Isra ayat 94 dan 95. Wa ma mana'an nasa an yu'minu id ja'ahumul huda illa an qalu ab'atsallahu basyaran rasulan qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna 'alaihim minas samai malakan rasulan. Artinya begini. Kita lihat konversi bahasa ini ya, bukan tafsirnya agak panjang. Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman tatkala datang petunjuk kepadanya. Di antara petunjuknya itu datangnya seorang rasul, utusan. Setiap ada utusan, mereka kemudian berdalih, beralasan dengan ucapannya, adakah Allah mengutus seorang manusia jadi rasul? Gini, ini pertanyaan pertama ini nggak penting pertanyaan ini, ya, karena secara fitrah nggak perlu ditanyakan. Yang kedua ini untuk menghina Rasulnya. Jadi dia sebenarnya bilang gitu, sekaligus menghina Tuhannya sang Rasul gitu. Ya Allah Subhanahu wa taala. Katanya Tuhan Maha Kuasa. Masa utusan manusia sama manusia kok sama-sama kita mah? Ya Allah nggak hebat dong gitu. Ya. Masa utusan Allah sama kayak kita, butuh makan, butuh minum, butuh tidur, buang air. Karena mereka juga tahu sifat-sifat malaikat itu lah. Malaikat itu la ta'kul, wala tashrab, wala tanam, gitu kan? Enggak makan, minum, tidur, wala kada. Gitu. Mereka tahu tuh sifat-sifat malaikat. Harusnya gitu dong. Jadi tidak ada kepentingan gitu. Tapi kalau butuh makan, butuh minum, nanti malah ada penyelewengan risalah gitu katanya. Ya kan? Karena ada kepentingan perut gitu misalnya. Itu ya, permintaan orang kafir itu begitu. Kemudian Allah bantah, sekaligus Allah tolak yang sebenarnya. Ya, katakan Muhammad, kalau seandainya ada malaikat-malaikat yang berjalan ya di muka bumi ini, berjalan
sebagaimana kita, maksudnya berjalan nih, kalau ada malaikat yang hidup nyata kayak manusia-manusia ini nyata semuanya kita ini, ya niscaya kata Allah, kami akan turunkan dari langit malaikat juga yang jadi rasul, karena penghuninya kan manusia. Gitu. Ya kelihatan ya. Jadi indrawi gitu. Bisa dirasakan gitu. Ya makanya utusannya dari manusia dong, bukan dari makhluk lain. Kalau yang menghuni bumi ini malaikat, nanti baru rasulnya juga malaikat. Gitu. Kan kalian manusia. Karena dianggap mereka yang lebih hebat dari manusia itu malaikat gitu. Mereka tidak bilang juga jin, karena mereka tahu orang kafir juga jin itu lebih rendah dari manusia. Tapi herannya juga orang muslim ada yang menganggap jin itu lebih hebat dari manusia karena diminta-mintain gitu. Atau ditakutin, bukan ditakuti. Kalau orang musyrik yang meminta itu, dia kena tahu. Kenapa dia nggak bilang juga, oh, kalau Allah itu hebat, Rasulnya dari kalangan jin dong? Enggak, dimintanya yang menurut dia lebih hebat daripada manusia. Padahal tingkatan makhluk paling tinggi kan pertama manusia, baru nanti malaikat, ya, baru jin, gitu kan? Nah itu seperti itu. Ya nggak begitu ceritanya. Ya. Jadi kalau ada sebutan utusan dari bangsa jin pun, itu yang tadi yang disampaikan di awal itu disebut nadhir atau mundir, pemberi peringatan, bukan rasul. Ya dai lah, pendakwah. Nanti itu kan ada di dalam surat Al-Ahqaf itu. Surat Al-Ahqaf ayat 29 dan 30 itu ya. Saya bacakan terjemahannya saja. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diam, gitu kan? Kemudian ketika pembacaan itu telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya. Wallau ila qaumihim mundirina, ada lafal begitu. Mereka memberi peringatan. Jadi ini kan awal-awalnya Islam, pasar Mekah, di suatu tempat namanya atau pasar Ukal, sholat subuh itu. Jadi jin-jin itu berpikir begini, kita selama ini mencuri firman Allah mudah, kok sekarang kita dihalangin? Jadi Allah buat itu bintang-bintang untuk melempar begitu, melempar jin-jin pencuri kalam di langit. Sebelumnya cerita panjangnya dari Nabi Muhammad SAW itu hadisnya agak panjang begini. Kalau Allah berfirman, malaikat di langit ketujuh itu pingsan mendengar, pingsan. Sangkitkan beratnya firman Allah SWT. Kemudian nanti sadar, ditanya oleh malaikat langit yang keenam, apa yang difirmankan oleh Tuhan kita, oleh Tuhan. Nah, dibacakan oleh malaikat-malaikat di langit ketujuh itu, pingsan, gitu. Nanti sadar terus begitu. Nah, nanti sampai ke langit satu dunia yang bisa dilihat oleh kita. Dulu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, itu bisa jin itu bertumpuk-tumpuk dari muka bumi ini tumpuk sampai ke langit satu. Jadi mereka dengar perbincangan malaikat itu, sehingga agak-agak tahu mereka rahasia-rahasia manusia dan rahasia-rahasia yang lain. Namanya mencuri kalam, mencuri firman. Nah nanti jin-jin kafir ini
ya, karena sifatnya itu banyak dustanya, dia sampaikan kepada teman-temannya dari kalangan manusia. Siapa itu? Ya, Al-Tuhan, para dukun, kasih tahu ke dukun. Tapi begitu, lebih banyak dustanya daripada kebenaran. Makanya dukun-dukun itu ada kalanya akurat juga, karena memang itu firman Allah yang dicuri, tapi dicampurinya, dipolesnya dengan banyak kedustaan oleh jin itu. Dibisikkan nanti ke dukun itu, dikasih tahu. Allah masih tahu si fulan itu akan celaka gini. Wah, gitu. Ya. Atau apa, dapat nikmat gini. Beritahu sana, kata jin sama temannya itu, si dukun. Nah, jadi itu mereka hanya utusan yang sifatnya memberi peringatan, bukan utusan yang diutus oleh Allah, jin itu. Ya. Yang kedua, Rasul hanya berasal dari laki-laki. Nah, ini agak seru nih kajiannya. Nanti ada pandangan sebutan Rasul boleh dong untuk perempuan. Itu di dalam surat An-Nahl ayat 43. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan kami tidaklah mengutus ya seorang utusan pun sebelummu Muhammad kecuali seorang laki-laki, enggak ada perempuan, yang kami beri wahyu kepada mereka laki-laki tersebut. Maka bertanyalah kepada ahli ilmi kalau kalian tidak mengetahui. Ya. Kemudian ulama berbicara tentang ayat ini. Ini bukan diskriminatifnya Allah kepada makhluknya perempuan. Kok perempuan nggak ada? Justru kata ulama ini ketetapan, ya, menunjukkan Allah itu maha sayang kepada perempuan, mengingat betapa berat ya tugas yang harus diemban seorang rasul dan besar resiko yang harus diterimanya dampak dari kaumnya. Itu bentuk sayang Allah. Berat. Kalau minjam istilah Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ, ya, dai sejuta umat. Mungkin bapak-bapak pernah dengar. Kalau Rasul atau Nabi perempuan, nanti kalau umat ini sedang ada keperluan, sementara Rasul atau Nabi yang dari perempuan ini berhalangan head, ditanya sama umatnya, mana Nabi kita? Oh, si fulana lagi head. Dibutuhkan misalnya di masjid gitu kan. Dia lagi head. Kan begitu ya. Ada yang menghalangi untuk dia hadir di suatu tempat. Tapi begitu pun ya, walaupun sudah jelas itu, ada seorang ulama ya, dan beberapa pendukungnya yang dianggap kaum zahiri, ulama tadi. Ini ulama beneran, namanya Ibnu Hazm. Dia mengatakan begini, ada potensi kok Rasul itu dari wanita, perempuan. Contohnya katanya Ibunda Musa alaihissalam dan Maryam. Karena ada dalilnya nanti begini nih. Ya, di dalam surat Al-Qasas ayat 7. Wa auhayna, dan kami wahyukan ila ummi Musa. Ah, ini kan katanya tadi menerima wahyu. Nah, ternyata ini ummi Musa wa auhayna loh, gitu kata Ibnu Hasan. Kami wahyukan, ayo. Sama yang tadi juga nuhi yuha, kami wahyukan, diwahyukan kepadanya. Kenapa begitu kata Ibnu Hasan? Ya. An-ardihi, jadi diwahyukan kepada Ibnu Musa supaya menyusui. Waktu dia akhirnya berhasil masuk ke istana Fir'aun kan, dicari-cari ibu susu siapa ini yang sesuai gitu kan. Nah itu, dan seterusnya ayat itu.
Jadi ini kan lafalnya auhayna, diwahyukan. Gitu kata Ibnu Hazm dan yang mendukung pernyataan-pernyataan seperti ini. Ya. Kemudian ulama lain mengatakan lafal auhayna itu bukan diwahyukan, tapi maksudnya ya diilhamkan. Gitu. Wa alhamna gitu. Kami ilhamkan, bukan diberi wahyu gitu. Itu yang lebih mendekati kepada kebenaran, yang mayoritas begitu mengatakan ini diilhamkan. Kemudian mereka juga berdalil dengan yuha, auhayna, kemudian nuha, wa auha itu kepada lebah. Itu surat An-Nahl ayat 68. Wa auha rabbuka ilan nahli. Dan Rabbmu mewahyukan kepada lebah. Itu namanya. Anittakhidhi minal jibali buyutan, supaya bukit-bukit itu dijadikan tempat tinggal mereka, dan seterusnya ya. Nah, ini juga. Jadi jangankan kata mereka perempuan ada potensi jadi rasul yang mendapat wahyu dari Allah. Bahkan lebah juga kata mereka kan. Oh, dibantah sama ulama. Makna auha ya, bahwa Allah memberi wahyu itu maksudnya menanamkan naluri, ghariza, haywaniyah, naluri, insting pada lebah tersebut. Jadi diberi naluri, ditanamkan pada dirinya. Bahasa kalau manusia ada fitrahnya manusia, hewan juga ada fitrahnya yang disebut dengan ghariza, naluri, gitu. Ya, itu seperti itu. Untuk membantahnya dijelaskan ulama lah panjang lebar. Ya, yang akhirnya yang konsensusnya tetap harus laki-laki, bukan perempuan. Terus Rasul adalah orang pilihan. Wadkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaquba ulil aidi wal absar. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar wa innahum indana laminal mustafainal akhyar. Surat Shad ayat 45 sampai 47. Dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi, yang itu semuanya diwahyukan Allah. Kejadian-kejadian mereka dalam dakwah tauhidnya itu, ya, perjalanan spiritualnya itu, ya, dengan ilmu-ilmu yang tinggi yang tidak terjangkau oleh umat-umatnya, kejadian-kejadian besar, mukjizat-mukjizat. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi juga. Ini modal utamanya, ya. Modal utamanya para rasul dan nabi itu akhlaknya dulu, yaitu selalu menginginkan manusia kepada negeri akhirat, ya. Dan sesungguhnya mereka di sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan lagi yang terbaik. Jadi gini ceritanya para rasul itu. Sebenarnya para rasul itu adalah orang terbaik di suatu kaum yang sudah dipersiapkan untuk suksesi atau kaderisasi oleh kaumnya. Rata-rata gitu. Karena memang beda ini para nabi, pada rasul itu dari masa kecilnya udah beda, nasabnya jelas. Kalau ada penyimpangan nasab di setiap zamannya, mereka ini terbebas dari nasab yang tidak jelas. Hubungan haram menurut syariat waktu itu bebas mereka. Nah, jadi ini hubungannya halal semuanya. Masa kecilnya beda, sehingga mereka udah melihat benih-benih itu. Wah, ini calon pemimpin masa depan kita ini nanti. Udah dirancang sama mereka, ya. Sehingga tidak jarang dari mereka yang memang mengkhususkan pendidikannya akhirnya juga yang kita siapkan ini. Rupanya malah terdahuluan dapat wahyu. Wah, kecewa besar mereka. Kecewa besar. Semuanya begitu kejadian. Dapat wahyu. Lah, selama ini yang kita persiapkan apa? Rupanya katanya majnun, orang gila rupanya. Wah, kecewa kita. Salah kita, kata mereka gitu. Ya, jadi nggak ada para nabi dan rasul itu punya masa lalu dari masa kecilnya sampai ditunjuk, diutus jadi rasul, jadi nabi itu
nggak ada ceritanya mereka minum-minum khamar, ya, skandal perempuan, skandal keuangan, berkhianat apa, nggak ada ya. Dari kecilnya pun beda dengan anak-anak kecil pada umumnya, udah beda ya. Sehingga kaumnya pun udah melihat, wah ini calon pemimpin kita masa depan gitu. Nah, itu. Rupanya Allah berkehendak yang lebih baik, jadi Rasul. Terus Rasul menerima syariat dari Allah dan menyampaikannya kepada umatnya. Ya, ini sama-sama kita tahu, nanti ada di surat Al-Maidah ayat 67, banyak ya. Kemudian di dalam surat An-Nahl ayat 103. Tapi tetap dituduhkan seperti di dalam surat Yasin ayat 15. Dituduhkan oleh kaumnya Rasul-Rasul itu, qalu ma antum illa basyarun, karena manusia biasa, mithluna, sama seperti kami ini. Wa ma anzalar rahman min syai'in, gak ada itu ceritanya Tuhan yang kalian sebut-sebut Tuhan kalian itu menurunkan sesuatu, risalah, syariat atau apa. Ya. In antum illa takdzibun, kalian pendusta aja. Tetap didustakan. Padahal Allah itu sudah membuat, ya, bahasa kita itu skenario supaya tidak tertuduh memalsukan risalah atau syariat. Contohnya Rasulullah SAW itu sengaja dibuat ummiyun atau ummiyin, kaum ibu. Kaum ibu itu dianggap perempuan itu terbelakang, tidak mengenyam pendidikan, tidak bisa baca tulis, hitung, ya. Bisanya hitung lah, baca tulis tidak. Sengaja itu. Nanti kalau mahir baca tulis, udah benarlah sangkaan-sangkaan tuduhan itu yang tidak berdasar dari orang-orang musyrik, orang kafir, bahwa Rasul ini mengkaji literasi referensi klasik, kemudian dia kompilasi, kemudian dia munculkan, ya, ideologi baru gitu loh. Itu lah Nabi Muhammad SAW itu sengaja Allah buat hanya bisa menghitung, tidak ngerti nulis. Dia punya sekretaris juru tulis, tidak mengerti juga membaca. Jadi kalau ada surat-surat dibacakan oleh sahabat, sengaja itu. Tapi tetap aja dituduhkan, wah Muhammad ini kan, ya, meneliti, mengkaji lagi mana orang dia nggak bisa baca. Gitu. Yang ada dibacakan iya, tapi kan disaksikan siapa yang pernah membacakan literasi klasik kepada Muhammad bin Abdullah? Nggak ada juga. Gitu. Pemikiran-pemikiran, ideologi, ya, orang-orang dulu yang dibacakan kepada Muhammad bin Abdullah nggak ada. Tapi tetap aja dituduhkan begitu. Ya. Nah, kemudian Rasul juga dalam menyampaikan risalah itu tidak ada yang dikhianati, disembunyikan, itu tidak ada. Ya. Semuanya disampaikan apa adanya. Bahkan berkaitan dengan istilahnya teguran Allah, nasihat Allah kepada dirinya. Sebagai contoh di dalam surat Abasa. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyebut khususnya Rasul Muhammad bin Abdullah, Nabi kita ini. Enggak pernah menyebut Nabi Muhammad itu dengan nama langsung gitu kalau memanggil. Selalunya ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul. Sampai Allah menasihatin Nabi Muhammad SAW dengan kata dia, Abasa, ya, dia cemberut, watawalla, dan dia memalingkan wajahnya, gitu, ya, enggak, kamu Muhammad, enggak begitu. Satu-satunya lafal Muhammad itu ya nanti di dalam surat Al-Fatah itu pun pujian sebenarnya, Muhammadur Rasulullah, penegasan pujian. Selebihnya Nabi Muhammad itu nggak pernah dipanggil Muhammad, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul begitu, atau dia. Itu di dalam kaidah bahasa dia itu kalau kita ini di Indonesia
Ini sindiran, Pak Win. Ya, padahal orangnya ada di situ. Ada ya. Si fulan. Gitu. Jadi halus suka langsung, Pak Win mau tahu kan? Ini, nggak boleh gitu. Itu kan kasar. Ada si fulan itu gini, dikiaskan saja. Dia cemberut dan dia memalingkan. Tapi tidak dikhianatin oleh Nabi Muhammad. Syariat itu di sana. Padahal menegur dirinya, menasihati dirinya, gak disembunyikan, gak ada yang khianat. Sampaikan semuanya. Ya. Kemudian yang tadi poin tidak kalah pentingnya, Rasul adalah manusia biasa yang tidak memiliki sedikit pun ciri-ciri ketuhanan. Gak ada. Gak bisa memberikan manfaat dan madorot seperti yang diharapkan oleh kaum-kaum para nabi dan rasul itu, umat-umatnya. Nah itu banyak itu ceritanya di antara surat Al-A'raf ayat 1 188, surat Al-A'raf juga 59, 65, 73, 85. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Aku tidak punya apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa aku sebagai manusia biasa, walaupun aku utusan Allah, kecuali apa yang nanti ya Allah kehendaki terhadap diriku. Sekali-kali tidak ada Tuhan ya bagi kalian selain ya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Yang esa, yang tunggal. Jadi kalian jangan punya harapan yang aneh-aneh sama diri. Aku bukan Tuhan. Tuhan itu cuma satu. Yang diminta macam-macam. Tapi nanti untuk kepentingan-kepentingan tertentu Allah membekali piranti yang namanya mukjizat, membuktikan itu kekuasaan Allah dan kebenaran bahwa ini betul-betul utusan Allah. Ya termasuk kan diminta. Ini contohnya orang musyrik Quraisy, ya kan? Coba Muhammad, kalau kau betul-betul utusan, itu bulan itu belah bulan itu. Wah, ini kan sebenarnya perbuatan Tuhan membelah bulan, gitu ya kan? Tapi untuk membuktikan kekuasaan Allah, begitu kuasanya Allah memberi izin kepada makhluknya yang tidak mungkin melakukan itu, dan untuk membenarkan kenabian Muhammad bin Abdullah, kerasulan dia. Kemudian Nabi Muhammad berdoa, betul turun bulan ini. Wa tarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Kiamat itu udah dekat sekali. Dengan dibuktikan bulan itu pernah terbelah. Itu di zaman Nabi aja udah difirmankan seperti itu. Kiamat itu dekat. Dengan salah satu bukti besarnya adalah bulan itu pernah dibelah. Turun bulan itu menghadap kepada Nabi di suatu padang pasir malam, disaksikan oleh orang-orang beriman, juga disaksikan oleh yang orang kafir musyrik yang minta itu. Ya dibelah sama Nabi dengan tangannya. Terbelah satu ke satu tempat, yang satu lagi di sisi lain, kemudian naik lagi ke atas, bersatu lagi. Walaupun kita tidak harus mempercayai penelitian NASA. Dalam penelitiannya ada garis patahan gitulah ya pada permukaan bulan, sepanjang permukaan bulan itu. Kemudian mereka lihat ini apa, dia cari di semua literasi ilmu pengetahuan, ternyata didapat di Al-Quran. Benar berarti bulan itu pernah terbelah. Belahannya masih ada sampai sekarang menurut NASA. Tapi kita terhadap sains ini, kata ulama-ulama, ya silakan saja, bukan berarti itu juga menjadi penguat keimanan kita. Pokoknya hal-hal yang tidak logis sekalipun ya udah percaya saja, beriman saja begitu. Bukan gara-gara ada penelitiannya baru beriman, ada pembuktiannya baru beriman, enggak begitu. Nanti jadi kayak orang kafir kita. Ya. Itu aja udah begitu pun malah mereka tadi yang minta, mereka bilang gini, orang musyrik kafir itu. Wah, benar-benar dia terbukti Muhammad ini tukang sihir. Dan sihirnya gak main-main loh. Ya subhanallah, sampai segitu masih dibilang tadi minta.
supaya bulan dibentuk sebagai bukti bahwa Tuhanmu ada, Maha Kuasa, Esa, dan kau itu utusannya. Udah dilaksanakan, dipenuhi, dibilangnya pula sahir, tukang sihir, masyhurun, terkena sihir, majnunun, kemasukan jin, kejinan, gila kali ini. Kata mereka. Ya subhanallah. Itu dulu untuk pengantar, karena ya kalau cerita Rasul, Nabi, ini bukan perjalanan para nabi-nabinya, rasul-rasulnya, tapi istilah ya, pendapat para ulama nanti yang membedakan antara Rasul dan Nabi, persamaannya apa pula, kemudian hikmah diutusnya para Rasul gitu kan. Karena selain bulan Rabiul Awal tadi yang saya ceritakan, kita baru akan mengenal Nabi Muhammad khususnya Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul dan seterusnya. Juga kan ada kejadian global yang cukup menyakitkan hati kaum muslimin atas dasar, atas nama kebebasan berekspresi gitu kan ya. Boleh ada karikatur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kan begitu. Kan di demo besar-besaran sedunia, boykot dan seterusnya kan. Nah itu makanya saya pilihkan kita supaya kenal juga Rasul apa, Nabi apa, seperti apa perjalanan para Rasul dan Nabi. Jadi termasuk kesimpulan Rasul dan nanti Nabi selanjutnya kita bahaslah bedanya dan seterusnya ya. Banyak ini pembahasannya, hikmah diutusnya, kemudian siapa Nabi dan Rasul yang pertama dan siapa Nabi dan Rasul yang terakhir. Yang pertama itu Nabi dan Rasul itu utusan Allah untuk mengenalkan manusia juga jin kepada Allah. Allah bukan tidak kuasa, tapi saking kan kuasanya Allah tidak langsung mengenalkan dirinya serta-merta gitu. Makanya ini kata para ulama, Bapak perhatikan ini ya, firman Allah SWT yang kita baca terus-terusan di dalam surat apa itu? Al-Fatihah. Perhatikan ini. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri kami hidayah ke jalan yang mustaqim, jalan yang teguh, yang jelas, yang lurus, yang benar, yang istiqomah. Mustaqim itu sama ya, jalan agamamu. Allah melanjutkan ayat itu bukan sirotoka, bukan sirotoka, tapi sirotol ladina. Karena untuk bisa menempuh jalan Allah itu harus ada keteladanan nanti. Sirotol ladina an'amta alaihim minan nabiyyina ya wasiddiqina wasyuhada dalam surat An-Nisa. Allah tidak bilang sirotoka, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang benar, yakni sirotoka jalanmu. Nggak mungkin, karena jalannya Allah itu la yakul wa la yashrab wa la yanam. Allah tidak makan, tidak minum. Repot kita. Kalau kita, ya Allah tunjukinlah kami ke jalan yang lurus yang benar, yaitu jalanmu. Waduh, kita akan dituntut mempunyai sifat-sifat ketuhanan. Wah, gak akan mampu. Makanya Allah bilang, untuk menempuh jalan agama, jalan risalahku, jalan-jalan kehendakku, itu lewat siratal ladzina an'amta alaihim, yang telah aku karuniakan banyak nikmat terhadap mereka. Siapa itu? Nanti dijelaskan dalam surat An-Nisa itu, minan nabiyyina ya wasiddiqina wasyuhada wassalihin. Nah itu harus dari manusia juga. Jadi keteladanannya butuh semuanya. Wah, kita makhluk butuh. Beda antara al-khaliq dengan makhluk. Nah, jadi itu untuk mengenalkan kepada Allah SWT. Dan cirinya lagi nanti ya tidak mulus-mulus saja. Jadi kalau kita dalam perjuangan itu banyak lika-likunya, nyawa itu jadi taruhannya para nabi dan rasul, ya.
seperti Nabi Zakaria digergaji, gitu kan? Nabi-nabi dibunuh. Jadi kalau kita terancam sampai ada juga atau nutusukan itu, dai ya, dibacok, ditusuk. Ya itulah karakteristik para pendakwah. Ya, ya, turunan-turunan dari Rasul dan Nabi itu begitulah. Jadi like dislike, pro dan kontra itu biasa saja. Gak usah khawatir. Itu urusan yang lebih penting, yaitu urusan akhirat. Apalagi urusan dunia, udahlah jangan stres kita dengan gangguan-gangguan AGHD, ancaman, gangguan, ya, hambatan dan tantangan itu biasa saja. Nah, itu yang poin yang tidak kalah pentingnya juga, selain mengenalkan Allah itu, ya, sesembahan yang ahad, yang wahid, yang tidak kalah pentingnya dalam perjuangannya para Rasul dan Nabi itu tidak mulus-mulus saja. Kalau mau mulus-mulus saja, harusnya mereka duluan yang paling mulus, karena mereka dilantik oleh Allah. Kan gitu logikanya. Kalau kita siapa yang lantik? Ya, mungkin kalau yang kerja sama negara yang lantik. Kalau sama perusahaan yang lantik, yang menerima lamaran kita. Ya, terus itu urusan akhirat, urusan Allah, urusan agama. Kita urusan dunia. Kenapa putus asa, pesimis gitu? Nah itu untuk memotivasi kita. Allah a'lam bishawab. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau tidak ada nanti kita ramah-tamah sarapan nasi liwet. Karena nggak bisa sekali pertemuan menjelaskan Rasul, Nabi, ya, agak banyak. Ini hanya mengenalkan itu ya, profil-profil, bukan individu-individunya. Ya, kurikulum vitae-nya juga lah, gitu lah, riwayat-riwayat. Silakan Pak. Yang sering di apa namanya, diucapkan, tapi saya pengertian dalam itu nggak paham ya. Sholawat itu sebenarnya definisinya apa sih? Jadi itu pertanyaan Pak Hendrawan itu sudah pernah juga ditanyakan ya, oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalau salam itu kami ngerti Nabi, tapi kalau sholawat yang disebut sholatu atau as-sholawatu itu seperti apa? Ya, itu sebenarnya walaupun Nabi menjelaskan kontennya, lafalnya, tapi sebenarnya karena sahabatnya orang Arab ngerti bahasa Arab, jadi nggak perlu Nabi itu kayak ulama sekarang secara etimologi begini, nggak gitu. Satu disebutkan langsung mereka tahu itulah secara bahasa dan itu juga secara terminologi kan gitu. Jadi Nabi hanya membacakan Allahumma sholli, gitu kan. Oh begitu lafalnya. Sholawat, as-sholatu atau as-sholawatu, ya, itu berdasarkan, ya, nanti dari dalil-dalil Al-Quran diteliti sama ulama, dari hadis-hadis Nabi juga. Kan ada firman Allah Pak Hendrawan, sering itu dibaca di masjid-masjid sebelum azan, apalagi mau azan kedua sholat Jumat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan seluruh malaikatnya yusalluna, berselawat mereka, para malaikat, 'alan nabi, ya, kepada Nabi. Itu dijelaskan dalam tafsirnya begini Pak Hendrawan. Selawatnya Allah adalah Allah merahmati Nabi, Allah memberkahi kehidupan Nabi, Allah melimpahkan pengampunannya kepada Nabi. Itu selawat. Kalau malaikat memintakan rahmat, berkah, maghfirah, inayah kepada Allah untuk Nabi. Maka kata Allah,
Ya ayyuhalladzina amanu, oleh karena itu kalian orang-orang yang beriman, shollu alaihi, berselawat juga lah. Doakan Nabi kalian itu dengan selawat, wasallimu, dan doakan juga keselamatan, tasliman, dengan selamat dunia akhirat. Jadi selawat itu, kalau Allah itu memberikan rahmat itu, wah, puncak dari kebaikan lain. Itu rahmat. Kalau berkah, kebaikan yang sudah ada ditambah lagi, ziyadatul khair wa kathratul khair, sehingga tambah banyak. Itu berkah. Kemudian maghfirah, ampunan, maaf. Kemudian inayah, pertolongan, an-nusrah, al-aun. Nah, itu namanya sholawat. Ya. Kalau salam, selamat sejahtera. Kalau Pak Hendrawan nanya, selamat sejahtera apanya Ustaz? Fisiknya, dari atas sampai bawah, Nabi itu terjaga. Ya, Nabi itu sakitnya bukan gara-gara dia. Nabi itu sakit, pertama jatuh dari kuda, kedua kena racun. Gak ada itu Nabi itu nyari ulahnya sendiri jadi sakit perut. Ya, saya lihat itu di acara kuliner di TV. Makan tahu gejrot, cabenya 100, 200. Aduh. Itu Nabi itu gak ada dari gara-gara makan yang aneh-aneh. Nabi itu makan dok, sebangsa biawak padang pasir. Tapi ternyata ulama bilang gak bisa dikiaskan dengan biawak kita. Dok gitu ya. Itu halal, tapi Nabi itu gak doyan. Jadi Nabi lihat itu, ada dok mungkin dipanggang atau apa. Nabi tanya, ini kan si Khalid bin Walid ini kan panglima perang biasa di lapangan. Jadi kalau udah terdesak kan apa aja, ya. Jadi dia bawa lah itu, dikasih sama Nabi, dihidangkan. Nabi nanya, Khalid, ini apa? Dok Nabi, biawak padang pasir. Oh gitu. Kamu aja yang makan ya. Nabi itu artinya gini kata ulama, nggak suka nyoba-nyoba, ya, kulinernya suatu suku, suatu bangsa, kebiasaan orang-orang yang dia belum terbiasa. Ini nyari masalah nanti. Makanya kita ada rezeki haji dan umroh, jangan suka eksplor makanan orang Arab, nanti banyak nggak cocok. Terus tanya gini, Bang Haji Miftah tanya Tuh Haji Kus, itu paling tidak di mulut kita lain rasanya. Apa loh? Gitu-gitu. Siapa suruh? Nabi kita itu nggak mau kayak gitu, ngajarin kita jangan. Kalau tidak nanti kita mencela, padahal Nabi seumur hidupnya tidak pernah mencela makanan. Kalau nggak suka ya sudah, dia diam aja. Ya. Dan Nabi itu nggak suka cicip-cicip. Ini gimana? Enggak gitu. Itu ya. Nah, itu maksudnya selamatnya Nabi itu begitu. Dan kita diajarkan oleh Nabi kita begitu. Nabi bilang sama anaknya, ya gulam samillah, kan. Kemudian waqul biyaminika. Terus makan dengan tangan kanan. Terus makan yang dekat aja gitu. Nah ini ada bukan harusan. Bukan berarti nanti tolong dong gitu. Enggak, jangan susah Nabi kayak gitu juga. Nabi ada yang selera, dia suka labu. Apa itu yang disuka dibuat Halloween orang Jawa bilang apa ya? Buah labu itu. Kan ada sayur labu, ada buah labu ya. Nah, yang dibuat kolak itu kan memang maknya krenyes gitu ya. Apalagi dibuat kolak. Itu makanan kesukaan Nabi. Itu Anas bin Malik sebagai pelayan Nabi belasan tahun, dia bilang, Nabi itu ya, kalau misalnya ditanya Nabi, saya mau hadiah makanan nih Nabi, mau dimasakin apa? Labu. Ya, terus kalau ada makanan-makanan, kalau kita itu bangsa walimah itu pernikahan kan ada apa namanya itu but-but makanan gitu ya. Itu yang Nabi cari itu labu. Sampai akhirnya kalau labu itu agak jauh, Nabi pernah pesan sama ini Anas, tolong passing dulu dikit sini, gitu kan? Wah, Nabi senang. Sampai Anas sejak saat itu aku pun jadi ikut-ikut Nabi, suka aku jadi labu, kata Anas bin Malik. Nah, kalaupun Nabi itu yang dia sukai di sini dia tidak suka, dia lihat gini kan, dia diam saja. Enggak mencelanya Nabi itu termasuk
Termasuk hatinya nggak mencela, nggak tahu dalam hati kita bilang, tahu nggak disukai, malah ditaruh di depan, nggak gitu. Hatinya itu bersih Nabi itu. Qalbun salim. Dia hanya bilang, Anas, kamu doyan ini enggak? Kalau doyan silakan ya. Minta tolong dong saya itu aja lakukan. Oh iya Nabi gitu. Boleh di Nabi ya? Boleh silakan. Bersihnya Nabi kayak begitu. Itu namanya selamat. Jadi selamat fisiknya, selamat akidah itu terutama Indra. Kemudian selamat akhlak ya tadi. Fisik itu sehat itu nggak cari gara-gara. Nabi itu olahraga, jatuh itu bukan waktu olahraga yang terlalu high impact, maksakan diri enggak. Memang jatuh itu dari kuda Nabi, diracun ya sama perempuan Yahudi. Dan akhirnya kan penjelasan para ulama berjalan tahunan itu racun Nabi itu, dan diantara penyebab ya asbabnya Nabi wafat itu tidak sedikit ulama mengatakan dampak dari racun itu. Jadi dihidangkan apa itu kambing tapi sudah dibubuhin racun mematikan di perang Khaybar itu. Nabi nggak tahu. Kemudian Nabi makan, gitu kan? Sahabat makan, baru diberitahu sama Allah melalui Jibril alaihissalam. Nabi langsung bilang berhenti sahabat. Tapi ada yang on the spot wafat sahabat. Kemudian Nabi juga minta dibekam di kahilnya di daerah punuk sini untuk mengeluarkan racunnya. Nabi tanya sama perempuan Yahudi itu, ini apa ini? Kambing ini? Ya kamu Nabi, kamu beri racunnya. Iya, kenapa? Kalau kamu benar Nabi, kamu tidak akan mati karena diracun, kata perempuan Yahudi itu. Nah, jadi Nabi itu sakit ya karena orang lain dengki, karena nggak sengaja jatuh dari kuda gitu. Tapi selamatnya diri Nabi itu nggak nyari gara-gara, minuman aneh-aneh gitu nggak. Jadi udah paham ya, selawat itu rahmat, berkah, maghfirah, inayah, pertolongan dari Allah, didoakan para malaikat, didoakan orang-orang beriman, orang-orang Islam. Ya, itu namanya selawat. Kalau salam itu ya selamat sejahtera. Allahumma antas salam, Allahumma selamat, keselamatan dari Dia, dan Allah akan menyelamatkan semua manusia di dunia hidupnya. Selamatnya manusia hidup di dunia beragama Islam, itu harus gitu syarat pertamanya ya. Kemudian selamat nanti menjelang kematian, husnul khotimah. Selamat di alam kubur, tidak terkena fitnah alam kubur. Selamat kebangkitan itu ringan. Selamatnya jisir jahanam, melewati jembatan menuju surga yang dibawahnya ada neraka jahanam. Itu para nabi saja yang mereka disebut oleh Allah salamun ala Nuh, salamun ala Ibrahim, keselamatan dunia akhirat sejahtera Ibrahim dan seterusnya. Tapi mereka masih doa, Allahumma sallimni, Allahumma sallimni, ya Allah selamatkan saya, selamatkan saya, selamatkan saya gitu. Nah, kita pun nanti melewati jisr jahanam begitu. Allah selamatkan saya, ya Allah selamatkan gitu. Itu selamat. Puncaknya nanti selamat itu Pak Hendrawan, Darussalam, negeri atau rumah keselamatan, al-jannatu, surga. Wallahu a'lam ya. Ya gitu aja. Nanti kita bincangnya sambil ramah-tamah. Ya. Kebenaran hanya dari Allah. Saya pasti ada yang salah, keliru, bahkan fatal. Kepada Allah saya minta maaf dan ampun. Kepada Allah juga saya mintakan maaf dan ampun untuk orang-orang saya. Kita tutup dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Salawat dan salam kepada Nabi. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin. Dan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.